Begitupun Caimin kita juga harus fair juga. Dia tidak bisa juga melepaskan diri dari NU karena Hmm. PKB secara nggak langsung juga membutuhkan segmentasi pemilih dari NU. Sehingga antara NU dan juga PKB itu ibarat yang mata koin ya, ibaratnya tidak bisa dipisahkan. Karena ini juga akan terkait bagaimana Caimin mempertahankan kekuasaannya untuk PKB kali ini dan juga bagaimana dinamika kelompok atau elit di luar Caimin untuk memperebutkan PKB ke depannya. Ini tidak hanya kepentingan beberapa elit di PBNU, tapi juga kepentingan orang-orang yang ada di internal PKB yang menunggu pergantian kursi kepemimpinan di PKB. Begitu. Caimin dia bukan pemilik partai tapi keponakan Gus Dur tapi mampu mempertahankan posisi politik cukup lama. Ini kan tentu membuat iri banyak orang ini kan. Hmm. Saya nggak akan di musim Caimin tapi melihat bahwa apakah Caimin akan lolos dalam godaan kali ini, cobaan-cobaan kali ini, apakah Caimin mampu mempertahankan PKB. Halo Tribuners, program Tribuners on Focus hari ini kembali membersamai Anda bersama dengan saya Nila Irda. Tribuners, hubungan antara PBNU dan juga PKB kembali memanas baru-baru ini. Polemik ini bermula setelah muncul wacana dari Sekretaris Jenderal PBNU Syaifullah Yusuf atau Gus Ipul yang ingin membentuk tim 5 atau semacam panitia khusus untuk mengembalikan PKB. Ketua PBNU Gus Yahya juga merasa bahwa NU kerap kali direndahkan oleh PKB. PBNU juga merasa bahwa pernyataan PKB belakangan ini kerap melenceng dari fatsun awal ketika PKB ini didirikan. Untuk berdiskusi terkait konflik antara PKB dan juga PBNU ini, Tribuners, saya akan membahasnya dalam Tribuners on Focus bersama dengan pengamat politik Aljabar Strategi Kadam Mas Rifki Caniago. Mas Rifki, selamat siang. Terima kasih banyak sudah bergabung. Ya, selamat siang Mbak Nila. Ya, kita kembali bergabung di Tribun News ya. Ya, siap. Terima kasih juga Mas Rifki menyempatkan waktunya hari ini kita berdiskusi. Ada yang sedang hangat konflik antara PKB dan juga PBNU yang sebenarnya kalau kita runut ini sudah jauh terjadi dan belakangan kembali panas. Saya ingin minta pengantar terlebih dahulu dari Mas Rifki. Silahkan Mas. Ya, kalau kita melihat dalam story politik antara hubungan Gus Yahya dan juga Caimin ini udah lama mereka Hmm. di konflik. Ya. Apakah kita menilai dalam afiliasi mereka itu berbeda dalam pilihan politik di PKB? Satu orang Gus Dur, satu Caimin kan. Ini yang pertama. Dan sejarahnya udah panjang, Mbak Nila. Ini bukan baru-baru ini. Yang kedua, apakah ini yang menyebabkan konflik antara PBNU dan juga PKB ini? Apakah soal pansus haji atau soal isu-isu yang terkait dengan apa yang dinamika PKB yang tidak lagi sejalan dengan PBNU? Dan masing-masing kubu tentu punya perspektif yang berbeda mengenai ini. Karena Caimin itu merasa bahwa dia milik PKB hari ini dan dalam konteks bahwa PKB bagian dari NU tentu ada wewenang kultural bagi NU untuk menilai PKB. Dinamika hari ini, tapi dinamika Gus Yahya dengan Caimin. Karena ini melibatkan pansus haji dan lainnya sehingga muncul pansus di PBNU. Dan saya rasa ini story yang cukup menarik. Apakah ini manuver-manuver politik yang muncul kembali? Karena tidak bisa kita pungkiri bahwa dinamika bagaimana Caimin mendapatkan PKB, apakah ini bahasa-bahasa di lingkaran yang lain bahwa upaya untuk mendapatkan PKB kembali. Dan saya rasa ini tidak jauh dalam hubungan politik dan bagaimana posisi politik Caimin yang hari ini dianggap salah satu ketum yang cukup lama di partai termasuk PKB. Apakah ini ada sebuah perubahan regenerasi sehingga keberpihakan politik pasca Pilpres ini juga akan menunjukkan dinamika siapa nanti akan memimpin PKB ke depan. Apakah masih Caimin atau ada orang baru? Dan saya baca dinamika ini tidak bisa dilepaskan dalam konteks ini karena ini juga momentum persiapan pilkada. Tentu juga akan banyak dinamika politik ke depan, apalagi setelah Prabowo dilantik di Oktober nanti juga akan melihat di manakah posisi PKB, apakah masih Caimin yang jadi ketuanya atau tidak gitu. Hmm. Oke, ini adalah buntut panjang dari konflik yang sebenarnya memang sudah terjadi sejak lama begitu ya. Dan yang memanas saat ini Mas Rifki adalah bagaimana Gus Yahya
versus dalam tanda kutip begitu ya, Caimin yang saat ini menduduki Ketua Umum PKB sendiri. Ini kan yang kemudian digaungkan. Bagaimana kemudian Mas Rifki menganalisa ini? Apakah memang segenting itu situasi konflik antara PKB dan PBNU ini sampai PBNU merasa perlu membentuk pansus begitu ya untuk menyelesaikan konflik berkepanjangan ini? Dan saya rasa soal kultural NU saya tidak akan mengomentari ya, karena saya Hmm, menghormati itu ya, secara kultural NU. Tapi tidak bisa kita pungkiri bahwa eh, bagian beberapa elit di PBNU ini juga bagian orang politik juga, bahkan ya. juga terafiliasi dengan politik. Gitu. Saya kan juga melihat beberapa waktu yang lalu. Begitupun Caimin kita juga harus fair juga. Dia tidak bisa juga melepaskan diri dari NU, karena Hmm, PKB secara nggak langsung juga membutuhkan segmentasi pemilih dari NU. Sehingga antara NU dan juga PKB itu ibarat yang mata koin ya, ibaratnya tidak bisa dipisahkan. Dan terkadang meskipun mereka menghadap berseberangan ya, tetapi ini yang kita lihat bahwa kalau kita melihat kacamata PBNU dan juga PKB, karena memang apakah terpilihnya Gus Yahya sebagai ketum PBNU ini tidak sejalur dengan garis politik PKB hari ini. Karena hmm, kan yang sebelumnya kan ketua PBNU-nya sejalur dengan PKB kan. Dan secara garis politik memang Caimin tidak punya sikap politik yang sama dengan Gus Yahya dalam penentuan ketum PBNU. Dan Caimin dengan ketum PBNU yang sebelumnya. Ini kan bukan lagi rahasia umum Manila. hmm. Dan apakah ini yang menyebabkan bahwa hubungan PKB dengan Gus Yahya makin rumit? Karena secara garis politik mereka ini berbeda. Meskipun secara kultural mereka ini sama NU ya. Tapi kan kita nggak bisa pungkiri bahwa apakah dan kedua tokoh ini tentu punya agenda yang baik untuk bangsa ke depan. Dan dinamika ini bagi saya cukup biasa. Tapi yang terpenting bagaimana dinamika ini tidak merugikan bagi kelompok-kelompok baik itu. Dan semoga dengan kita ambil positifnya dengan adanya pansus yang dibentuk oleh PBNU tentu juga akan menguntungkan berarti mungkin clear dinamika yang terjadi antara apakah elit di PBNU dengan PKB. Apakah PKB ini memang dekat secara kultural dengan EU tapi berjauhan secara struktural. Ini kan perlu dikelirkan ya, karena seperti kita menilai PAN yang secara partai politik dia itu memang dekat dengan Muhammadiyah, tapi ketika Cak Amin Rais tersingkir dari PAN, ternyata segmentasi pemilih Muhammadiyah sebagian juga masih dekat dengan PAN. Apakah mirip PKB, apakah mirip dengan PAN atau bagaimana? Ini perlu Hmm. dikelirkan juga ke publik, Mbak. Oke, artinya kalau dari analisa Mas Rifki sendiri, konflik yang ada ini juga syarat muatan politis yang juga kental, Mas. Iya, tidak bisa kita pungkiri bahwa ketika misalnya Pansus Haji ini kan adiknya Gus Yahya. Maka kalau Ya. kita beritakan kan bahwa ketika Pansus Haji ini muncul juga ada Pansus dari PBNU, bahwa ada konflik kepentingan ya. Kita nggak bisa pungkiri bahwa Menteri Agama ini bagian dari keluarganya adiknya dari Ketua PBNU, dan Hmm. dia itu juga keluarga nih dekat dengan secara kultural dengan tiga tokoh ini. Makanya ketika unsur politiknya lebih menonjol, ini nggak bisa dipungkiri bahwa ada agenda-agenda politik dalam apakah soal pansus haji, soal pansus yang dikeluarkan PBNU. Yang terpenting sebagai orang luar, sebagai pengamat saya melihat bahwa tentu ini juga perlu dikelirkan ke publik. Apakah ini memang bahwa ada agenda untuk meluruskan kembali soal PKB? Yang kedua, Caimin juga perlu meluruskan bagaimana posisi PKB terhadap NU. Hmm. Dan jangan sampai nanti bahwa perbedaan politik antara Caimin menilai PBNU juga menjauhkan PKB dengan NU. Sehingga kenapa PKB yang sekarang berbeda dengan pendekatannya dengan NU yang sebelumnya. Ini kan juga Hmm. perlu dikelirkan ke publik. Dan saya rasa ini akan menjadi pertanyaan juga bagi banyak orang bahwa semungkin apakah serumit itu pilihan politik dalam pemilihan ketua PBNU sehingga elit PKB berjarak dengan PBNU. Dan apakah ini juga akan berdampak dalam segmentasi di pilkada karena ada isu-isu juga Caimin juga maju pilkada. Ini kan Ya. juga akan kita lihat apakah ini juga akan mengarah ke dalam perebutan kursi Jawa Timur karena secara nggak langsung Caimin juga berbeda pilihan politik dengan Kofifah. Karena Mbak Kofifah lebih dekat dengan Gus Yahya dan lainnya. Ini yang saya baca bahwa secara politis tidak bisa dipisahkan bahwa dinamika ini terjadi karena ada pilihan-pilihan politik yang berbeda di antara para elit NU ini, baik elit NU yang ada di PBNU maupun elit NU yang ada di PKB, begitu Mbak.
Oke, ini kita menyinggung bagaimana Gus Yahya dan juga Caimin di lingkup PBNU sendiri atau di lingkup Nahdliyin begitu ya, Mas Rifki ya. Kalau secara politis kan memang berbeda, jauh berbeda. Kalau kita lihat yang paling ketara adalah bagaimana saat pencalonan presiden. Ini kalau di NU sendiri, kalau dari analisa Mas Rifki, seberapa besar kemudian power dari Gus Yahya dan juga dibandingkan dengan power Caimin yang juga merupakan Ketua Umum PKB, Mas? Ya, kalau kita melihat bahwa Caimin dengan Ketum PBNU sebelumnya sangat dekat ya, bahkan Ya. dengan Sekjen sangat dekat. Dan saya rasa Caimin dengan PBNU, mungkin dengan NU tidak bisa dipisahkan dalam konteks kultural elektoral PBNU yang mengarah ke PKB, karena Hmm. PKB juga membutuhkan suara NU dan NU secara politik juga menjadi sebuah kanalisasi beberapa kader NU yang potensial untuk berkiprah di PKB. Ini sebuah Hmm. ibaratnya dulu kepercayaan Muhammadiyah dengan PAN. Hari ini kan PAN udah tidak seperti itu. Dan kalau kita lihat hari ini, eh, dengan kalau kita mengukur power, tentu power dalam konteks kultural tentu lebih kuat Gus Yahya karena memegang ormas terbesar di Indonesia. Karena Hmm. tapi tidak bisa dipisahkan bahwa ketua umum yang sebelumnya juga dekat dengan Caimin dia juga punya power politik. Apakah power politik di struktur PBNU maupun power kultural di PBNU. Selain itu, kita melihat bahwa Caimin dalam konteks elektoral NU tentu dia diuntungkan karena dia bisa mengukur pemilih NU menjadi suara politik di PKB, menjadi anggota DPR di parlemen sehingga dia punya arah politik yang mengarah langsung secara politik. Hmm. Dan sedangkan PBNU meskipun adalah strukturalnya, tentu keputusannya lebih kepada pendekatan yang kultural sebagai ormas besar. Tapi kalau Pak Caimin dia mengarahkan bagaimana posisi politik dia sebagai orang NU, mengarahkan dalam sikap politiknya sebagai orang partai. Makanya powernya lebih kepada ini satu struktural Hmm. dalam partai politik, ini kultural dalam konteks KNU-an dan memang dia pemegang elit dalam konteks PBNU gitu. Hmm, oke. Kalau dilihat dari power punya punya power masing-masing begitu ya untuk kemudian kaum Nahdliyin sendiri. PBNU mengatakan Mas Rifki bahwa sudah waktunya PKB ini dikembalikan pada pemilik sahnya. Dalam hal ini PBNU mengatakan bahwa pemilik sah dari PKB ini adalah PBNU. Saya ingin minta komentar dari Mas Rifki terkait statement PBNU soal itu, Mas. Ini menarik, Mbak. Kalau misalnya statement itu mengarah ke sana, berarti PKB tidak bisa dipisahkan dengan NU. Ya. Bahwa pembentukan PKB, kalau kita membaca sejarah politik kan memang pilihan politik yang diambil oleh Gus Dur dalam Mhm. penentuan bagaimana apa namanya PKB dalam artian ada Gus Durnya dan juga ada kader-kader yang NU yang tergabung dalam PKB. Namun pada sisi lain kita juga melihat bahwa apakah seperti itu bahwa ikatan antara NU dengan PKB begitu kuat ataupun tidak. Ini yang penting kita lihat. Kalau memang bahwa ibu dari PKB itu adalah NU secara kultural maupun struktural, tentu perlu dijelaskan juga dengan statement itu. Hmm. Atau memang PKB hanya anak-anak NU secara kultural dan mereka bisa memilih pilihan struktur politik yang berbeda, apakah bergabung PKB, gabung PAN dan lainnya. Artinya ini cukup menarik dan juga perlu dikelirkan ke publik dan ini juga akan menjawab pertanyaan dari apakah asumsi-asumsi yang muncul bagaimana sejarah PKB, bagaimana kedekatan dengan NU dan untuk menjawab dan juga membantah tafsiran-tafsiran liar yang berkembang di luar maupun di media maupun di media sosial ini juga perlu mempertemukan antara narasi yang dibangun oleh PBNU maupun oleh Caimin karena ini juga perlu dikelirkan apakah bagi kelompok yang mungkin anak-anak muda hari ini yang belum tahu sejarah politik dan bagaimana dinamika antara PKB dan juga PBNU yang cukup lama antara elit PKB dan juga elit NU begitu Mbak. Hmm, oke, ada PR bagaimana mengklirkan artinya ya, Mas Rifki ya, apa yang kemudian ingin disepakati dan sepahaman ini kemudian bisa diselesaikan. Apakah dua tokoh yang kemudian diperintahkan begitu ya atau ditugaskan oleh PBNU untuk mengklirkan konflik antara PBNU dan juga PKB ini bisa kemudian menemukan jalur tengah, Mas Rifki? Hal apa yang kemudian harus di sepakati bersama begitu ya agar konflik antara PKB dan PBNU ini tidak berkepanjangan. Ya, kalau secara pengamat politik saya melihat bahwa
biar tidak terjadi perebutan yang begitu keras, Hmm. baik itu klaim soal PKB maupun NU untuk melihat PKB secara politik, ini kan tidak bisa kita pisahkan bahwa semua orang berkepentingan dengan partai politik, termasuk PKB Ya. ya. Artinya tentu Caimin dia akan jor-joran untuk mempertahankan posisinya, dan bagi kelompok beberapa elit di kalangan NU yang merasa Caimin tidak lagi berada di jalurnya, tentu berkepentingan untuk membawa PKB kembali ke kitoh. Secara politik, tentu kita juga harus melihat ini dalam pertarungan yang fair. Hmm. Kalau misalnya dulu mungkin Caimin dalam dinamika partai politik untuk memperebut PKB dari keluarga Gus Dur, tentu harusnya jalurnya juga sama gitu. Makanya ketika jalurnya dua ormas yang artinya terkesan membenturkan antara NU dengan PKB. Terkesan elitnya membenturkan NU dengan PKB dan PKB ingin membenturkan PKB dengan NU. Jadi Caimin ingin membenturkan PKB dengan NU. Ini secara nggak langsung tentu juga akan membuat perbedaan pilihan antara garis akar rumput PKB maupun garis akar rumput NU. Apakah masyarakat atau kader-kader PKB punya pemahaman yang sama tidak dengan elit PKB? Begitupun kelompok yang ada di PBNU, masyarakat Hmm. apa namanya masyarakat banyak-banyak yang ada di sebagai kultural PBNU, apakah sama pilihan politik yang diambil oleh struktur PBNU? Dan saya Hmm. rasa karena saya bukan orang NU, tentu saya menilai sebagai pengamat politik untuk melihat bagaimana pilihan-pilihan ini menjadi sebuah sebuah hal yang perlu dikelirkan karena udah lama dan udah cukup panjang, dan ini juga mengarah ke pansus haji dan lainnya, tentu juga akan melihat uh, dinamika ini makin membingungkan nantinya ketika tidak diselesaikan dengan baik, karena dinamika elit struktur PBNU dengan dinamika elit PKB terkesan ini menjadi konflik kelembagaan. Ini kan nggak elok juga untuk diperlihatkan ke publik. Dan Hmm. ini kan apa namanya, jangan sampai narasinya juga akan berkepanjangan begitu, Mbak. Hmm. Selama dipimpin oleh Muhaimin Iskandar sendiri, Mas Rifki, PKB, ini kan banyak protes dari PBNU yang mengatakan PKB sudah keluar dari jalur ke NU-an begitu ya, selama dipimpin oleh Muhaimin Iskandar. Kalau dari analisa dan juga kacamata Mas Rifki sebagai pengamat yang juga mengamati bagaimana perjalanan PKB sampai di Pilpres dan yang terakhir nantinya akan ada di Pilkada, apakah memang benar ini sudah keluar dari jalur ke NU-an atau PKB sendiri sudah masih berjalan sesuai dengan kultural NU yang melekat di dalamnya? Dan kalau kita membaca secara bagaimana cara bersikap yang digunakan oleh PBNU, mungkin Hmm. secara kultural tentu lebih moderat ya. Semua orang tahu untuk melihat apa pilihan-pilihan politik yang diambil oleh PBNU dalam berpihak. Ya. Dan dalam beberapa elit, mungkin pilihan-pilihan politik yang diambil oleh Caimin, apakah perbedaan pilihan politik elit PBNU dengan Caimin dalam konteks Pilpres, ini bukan hanya elit PBNU, tapi Caimin sendiri juga cawapres Hmm. dari kelompok yang berbeda tersebut. Ini kan cukup kuat dinamikanya, Mbak. Bahwa Caimin tidak hanya berseberangan dengan PBNU, tapi Caimin adalah cawapresnya Ya. dari kubu yang berseberangan itu. Dan ini kan tidak bisa kita pisahkan dari narasi itu. Dan yang kedua, tentu kita juga nggak bisa pungkiri bagaimana pilihan-pilihan politik yang diambil oleh Caimin di Pilkada Jakarta saat ini yang lebih dekat dengan Anies Baswedan. Dan saya rasa tentu juga akan ada pilihan-pilihan ke depan yang akan diambil oleh tentu kita nggak bisa pungkiri, tentu beberapa elit DNU punya pertimbangan untuk Mhm. menilai mana uh, kader atau politisi yang sama sepaham dengan alur yang dipikirkan oleh NU. Namun secara orang politik tentu Caimin juga punya pilihan politik, bahwa dia melihat bahwa oke, ini dia diuntungkan, PKB diuntungkan dengan berpihak kepada kubu ini dan juga kubu itu. Ini yang kita lihat. Yang kedua, bahwa keseberangan ini juga akan kita lihat apakah PBNU memiliki sikap yang sama secara kultural dengan PKB atau tidak dalam Pilkada Jawa Timur. Ini kita akan lihat. Hmm. Kalau misalnya PBNU dan juga PKB punya perbedaan politik, ini secara nggak langsung akan menimbulkan gesekan yang luar biasa. Karena
gesekan-gesekan ini menunjukkan bahwa dinamika yang terjadi antara elit PBNU, saya menyebutnya elit ya, saya Ya. nggak akan menyebut NU secara keseluruhan, ini menjadi sikap yang sangat politis. Hmm. Ternyata saya di elit PBNU punya pilihan politik yang berbeda di beberapa pilkada dengan Caimin. Atau dengan pilihan politik Caimin yang berbeda di Pilpres, tentu ada elit yang ada di PKB yang juga ingin melihat peluang itu, Mbak, untuk regenerasi pasca Caimin. Hmm. Apakah dengan Prabowo Gibran terpilih sebagai dilantik nanti sebagai presiden maupun wakil presiden, tentu ada peluang regenerasi ini yang dibaca oleh internal PKB yang tidak sepaham dengan Caimin. Dan tentu pihak elit PBNU juga menilai bahwa mereka juga melihat Caimin udah keluar dari jalurnya dan perlu regenerasi. Maka dinamika ini tidak akan dipisahkan dari kepentingan dan juga isu-isu yang terkait dengan itu, Mbak. Hmm. Terkait pilkada sendiri, Mas Rifki, seberapa besar nantinya konflik PKB PBNU atau perbedaan elit dalam menentukan sikap politik begitu ya berdampak pada PKB sendiri yang terlibat dalam pilkada mendatang? Ya, kalau kita melihat tentu akan terjadi perbedaan politik yang cukup tajam antara Ya. elit PBNU dengan PKB, seperti Hmm. Pilpres kemarin ya. Ini Bu tidak hanya soal pilihan politik Muhaimin Iskandar yang akan berbeda dengan gus-gus kita yang ada di elit PBNU, Hmm. dan ini juga akan kita melihat apakah pilihan politik juga akan berbeda antara Caimin dengan wilayah-wilayah krusial yang menurut PKB maupun NU itu penting. Mereka itu saya paham. Misalnya Jawa Timur atau Jakarta, ternyata misalnya PBNU punya sikap berbeda dengan PKB. Jadi secara nggak langsung tentu merugikan. Dalam yang merugikan tentu yang paling merugikan adalah elit PBNU. Karena Caimin secara garis politik dia itu pemilik power politik secara nggak langsung. Karena rekomendasi parpol tentu PKB yang punya. Ya. Dan keberpihakan politik tentu akan lebih leluasa dimainkan oleh Caimin dibandingkan elit PBNU. Karena PBNU menjaga kitohnya sebagai kultural maupun nilai-nilai yang ada. Makanya sebagai jalur politik yang ada di PKB, tentu dalam momentum ke depan kita akan melihat apakah dinamika ini akan berdampak dalam kursi kepemimpinan yang dipegang oleh Muhaimin Iskandar. Karena pertama mungkin asumsinya soal tidak sepahamnya pilihan politik yang akan diambil antara elit PBNU dengan Muhaimin Iskandar. Yang kedua, ini juga akan berdampak dengan kerugian beberapa elit NU di pilkada. Misalnya, Caimin cenderung memilih bukan kader NU karena itu lebih menguntungkan PKB. Dan itu mungkin nggak menguntungkan NU-nya. Makanya ini juga akan kita lihat bagaimana dinamika yang akan dilihat ke depan. Karena ini juga akan terkait bagaimana Caimin mempertahankan kekuasaannya untuk PKB kali ini. Dan juga bagaimana dinamika kelompok atau elit di luar Caimin untuk memperebutkan PKB ke depannya. Ini tidak hanya kepentingan beberapa elit di PBNU, tapi juga kepentingan orang-orang yang ada di internal PKB yang menunggu pergantian kursi kepemimpinan di PKB. Begitu. Oke, artinya harus double hati-hati, Caimin, Mas Rifki, hati-hati untuk bisa menyikapi bagaimana dinamika pilkada, namun juga bisa menyikapi apa yang terjadi di internal PKB agar masih bisa menduduki posisi kursi nomor satu di PKB seperti itu. Ya, selama ini kan Caimin dianggap politisi yang cukup ulung ya. Artinya Hmm. dia cukup lama bisa melewati badai untuk mempertahankan PKB. Beberapa kali udah dicoba PKB untuk direbut di beberapa kader ini gagal untuk dicapai. Hmm. Dan eh, bahkan kita juga akui ya, selain Bu Megawati, Caimin adalah ketum parpol terlama. Ya. Artinya dengan latar belakang aktivis tentu cukup menarik kita melihat bahwa Caimin mampu mempertahankan posisi politik itu. Kalau Bu Mega kan pemilik partai. Caimin dia bukan pemilik partai tapi keponakan Gus Dur tapi mampu mempertahankan posisi politik cukup lama. Ini kan tentu membuat iri banyak orang ini kan. Hmm. Saya nggak akan di posisi Caimin tapi melihat bahwa apakah Caimin akan lolos dalam godaan kali ini, cobaan-cobaan kali ini, apakah Caimin mampu mempertahankan PKB terus menjadi bagian dalam pemerintahan Prabowo Gibran? Karena ini pilihan politik yang mungkin mungkin bahkan bagi Caimin, Mbak. Hmm. Terus yang kedua, apakah akan ada pergantian kursi PKB, ketum PKB? Kalau memang akan terjadi pergantian ketum PKB, ini akan menjadi wassalam terhadap karir Caimin di PKB. Hmm. Karena sedang nggak langsung Caimin gagal di Pilpres,
ketika dia nggak diberikan kesempatan untuk memperebutkan kursi wakil gubernur atau kursi gubernur atau nggak jadi menteri di era Prabowo Gibran, PKB diambil, ya tentu wassalam bagi Caimin. Tentu nggak Hmm. mungkin dia bergabung ke partai lain. Dan saya rasa ini pertaruhan karir politik Caimin dan juga karir kaderisasi orang yang berharap pergantian ketum PKB. Begitu, Pak. Oke, baik. Terakhir dari saya, sekaligus mungkin juga bisa menjadi closing statement dari Mas Rifki. Ini konflik yang berkepanjangan, artinya harus ada yang bisa duduk bersama menyelesaikan konflik ini. Poin-poin atau pembahasan apa saja yang paling krusial atau pembahasan yang paling penting apa yang sedianya bisa diselesaikan untuk bisa menyelesaikan konflik ini? Mas Rifki, silakan. Kalau kita ingin melihat konflik ini agar diselesaikan secara cepat, tentu Hmm, kita juga harus melepaskan dari kepentingan individu maupun kelompok dalam menyelesaikan PKB dan juga PBNU ini. ya. Karena kalau kita mengarah ke sana, itu juga akan susah untuk diselesaikan meskipun ada pihak-pihak yang akan dianggap eh, netral dalam mengatasi ini, Pak. Tapi kalau misalnya dia, kalau kita melihat momentumnya hari ini kan momentum menjelang pilkada dan momentum menjelang pelantikan presiden. Hmm, Unsur politiknya lebih tinggi dibandingkan unsur kebersamaannya. Ini apakah kepentingan orangnya ingin mendapatkan kursi menteri lewat PKB atau Caimin ingin membawa PKB oposisi dengan pemerintahan Prabowo Gibran? Atau Caimin bernegosiasi bahwa dia tetap ketum PKB dan juga mendukung Prabowo Gibran dan kursi menteri tetap orang-orang Caimin. Ini kan sebuah negosiasi, Mbak. Artinya eh, saya merasa karena momentumnya tidak pas. Pertama soal pilkada menjelang pelantikan Prabowo Gibran, tensi politiknya lebih tinggi untuk mempertemukan dua kelompok elit ini dalam menyelesaikan kasus dinamika mereka memandang bagaimana PKB ke depan. Dan saya rasa tentu ada apakah ini soal KLB dan lainnya tentu bagaimana adu kuat antara elit-elit yang ada di PKB. Caimin tentu menghitung siapa saja orang PKB yang bersama dia dan siapa saja orang-orang PKB yang memang lebih dekat dengan elit PBNU. Tentu penghitungan ini juga akan dihitung oleh baik elit NU maupun oleh Caimin sendiri. Dan saya rasa ini pilihan-pilihan politik yang akan diambil ke depan, baik itu para elit NU maupun PKB, seberapa kuat Caimin mempertahankan posisi politik dia mempertahankan PKB, yang kedua, seberapa kuat narasi untuk melihat bagaimana regenerasi pemilihan di PKB mau digantikan pasca Caimin. Dan saya rasa ini juga akan rumit kecuali pasca pilkada atau pasca pelantikan presiden. Tentu pasca itu semua orang sudah mendapatkan Caimin makin kuat kalau misalnya bergabung dengan Prabowo Gibran atau Caimin jadi gubernur Jawa Timur misalnya. Makanya dengan keraguan-keraguan ini, apakah Caimin belum mendapatkan posisi politik yang jelas untuk bergabung dengan pemerintahan Prabowo Gibran? Yang kedua, Caimin belum maju sebagai gubernur Jawa Timur. Tentu kekosongan kekuasaan yang lemah ini menjadi momentum baik elit yang ada di lingkaran PKB yang nggak sepaham dengan Caimin, ataupun elit BNU yang juga melihat peluang ini untuk apakah ini mengambil PKB di siang bolong atau bagaimana, hmm. atau ingin mengembalikan PKB ke kitohnya. Ini menarik, Mbak. Oke, artinya kita akan melihat bagaimana kemudian nanti sebelum pelantikan Prabowo Gibran, kalau setelah pelantikan Prabowo Gibran, posisi PKB masih dikepalai oleh Mohaimin Iskandar, artinya karir politik Mohaimin Iskandar masih aman, Mas Rifki. Ya, kalau Caimin bergabung dengan Prabowo Gibran mungkin aman. Tapi Oke. kalau dia di luar, itu akan masih diganggu deh. Oke. Akan jadi pilihan yang sulit bagi Mohaimin Iskandar. Apakah akan bergabung dengan Prabowo Gibran agar karir politiknya aman atau berada di barisan oposisi untuk masih terus diganggu oleh elit-elit lain yang kepengen atau ingin menduduki posisi kursi nomor satu di PKB seperti itu. Mas Rifki, luar biasa sekali. Terima kasih banyak untuk diskusinya dalam Tribusan Fokus hari ini. Tribuners bersama dengan pengamat politik dari Jabar Strategi Karifki Caniago. Sekali lagi terima kasih Mas Rifki. Selamat beraktivitas kembali. Wah, Mbak. Ya, demikian obrolan saya, Tribuners, dalam program Tribusan Fokus. Nantikan obrolan saya lainnya dengan tema-tema lain, bersama dengan sejumlah narasumber lain. Saya Nila Irda, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.